Siapapun yang menyentuh biji ini akan langsung terputus. Namun aku justru menelannya dan mengandungnya selama 18 tahun. Karena ayahku pernah berpesan sebelum meninggal. Selama menunggu biji itu berkecambah di dalam tubuhku, aku akan menyambut perubahan yang mengubah segalanya. Namun harganya adalah sebelum biji itu tumbuh. Aku tidak boleh berbicara, karena begitu aku membuka mulut aura biji itu akan bocor. Bukan hanya memancing murka petir langit, bahkan bisa mendatangkan hukuman dari hukum langit. Karena itu selama 18 tahun aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Membuat semua orang mengira aku seorang bisu. Besok adalah hari terakhir dari 18 tahun itu. Namun hari ini justru terjadi sesuatu yang tak pernah kuduga. Terlihat Liu Bingbing memegang senjata tajam di lehernya sendiri. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Bingbing, jika kamu mengingkari janji, kamu akan dicela dunia sebagai orang tak tahu balas budi. Mendengar itu raut wajah Liu Bingbing berubah. Aku tidak peduli, aku sama sekali tidak setuju. Carikan jalan untukku. Liu Zhengfeng pusing setengah mati. Pandangan matanya tanpa sadar jatuh ke sudut ruangan. Pemuda itu berwajah tampan dan bertubuh tegap. Tatapannya tenang dan mengandung cahaya kebijaksanaan. Memiliki aura tenang yang melampaui dunia. Penampilannya sungguh luar biasa. Sayangnya dia seorang bisu, dan juga orang tak berguna tanpa akar spiritual meski diuji berkali-kali. Sedangkan putrinya justru adalah jenius langka dengan akar spiritual tingkat tinggi. Sangat disukai para tetua sekte King Yun. Sebentar lagi akan diterima sebagai murid inti. Masa depannya tak terbatas. Keduanya bagaikan langit dan bumi. Sama sekali bukan dari dunia yang sama. Suamiku, kalau memang tidak ada cara biarkan Ruo Suang menggantikan Bingbing untuk menikah. Begitu kata itu terucap, tatapan seluruh anggota keluarga Liu serempak tertuju pada Liu Ruo Suang di belakang kerumunan. Dia adalah seorang gadis berbaju hijau dengan sosok anggun. Sebagai kakak, dia jauh lebih cantik daripada adiknya Liu Bingbing. Sayangnya dia lahir dari selir. Statusnya di keluarga Liu jauh di bawah Liu Bingbing. Wang Yingxia ingin putrinya sendiri lolos dari pertunangan. Maka dia menyuruh Liu Ruo Suang menggantikan menikah dengan seorang bisu. Hal ini membuat banyak orang keluarga Liu tidak terima. Anak perempuan masih ingin tetap di sisi ayah untuk melayani. Mohon jangan menikahkan aku keluar. Liu Ruo Suang menggigit bibir merahnya erat. Memohon dengan putus asa. Namun Liu Zhengfeng mengabaikan tatapannya. Ruo Suang, keluarga Liu kita telah merosot 100 tahun. Akhirnya muncul jenius seperti adikmu. Masa depan keluarga Liu sepenuhnya ada padanya. Anggap saja ayah memohon padamu. Kamu gantikan adikmu menikah dengan Fang Hao. Melihat dia masih ragu, Liu Zhengfeng mengertakkan gigi lalu menekuk kedua lutut. Haruskah ayah berlutut memohon padamu? Liu Ruo Suang terkejut. Dia segera menopangnya. Jangan lakukan ini. Ku menikah baiklah. Pada detik dia menyetujui. Matanya dipenuhi rasa terhina. Liu Zhengfeng pun berdiri tegap. Beban di hatinya yang menggantung bertahun-tahun akhirnya runtuh. Dia menatapku sambil tersenyum lega. Xiao Hao, bagaimana pendapatmu? Aku duduk tenang di sudut ruangan. Menyesap teh dengan santai. Mengangkat pandangan ke arah Liu Ruo Suang yang tertunduk diam. Dengan mata berkaca-kaca, dalam hati aku diam-diam menghela napas. Sungguh menyedihkan. Dijadikan sasaran perhitungan bersama oleh keluarganya sendiri. Keluarga Liu sama sekali tidak berniat menikahkan Liu Bingbing sang putri kebanggaan surga denganku. Melainkan sejak awal sudah merencanakan Liu Ruo Suang sebagai korban. Dari Liu Bingbing yang mengancam dengan nyawanya, sampai Wang Yingxia mengusulkan pengantin pengganti. Lalu Liu Zhengfeng memainkan kartu ikatan keluarga. Semuanya telah mereka atur sejak awal. Liu Ruo Suang terlalu murni dan baik hati. Dengan mudah tertipu, dan menyetujui pernikahan pengganti. Gadis malang seperti itu, bagaimana mungkin aku tega menyakitinya? Aku mengambil kertas dan pena yang selalu kubawa. Menuliskan sepucuk catatan. Tak perlu mempersulit Ruo Suang. Kediaman Liu telah merawatku selama 10 tahun. Itu sudah membalas jasa ayahku yang menyelamatkan nyawa dulu. Urusan pertunangan, hari ini kita akhiri saja. Bahkan jika bukan demi Liu Ruo Suang, aku juga berniat membatalkan pertunangan ini. Sejak 10 tahun lalu, aku dan ayah menyelamatkan Tuan Liu. Kami pun tinggal menumpang di kediaman Liu. 3 tahun lalu ayah meninggal dunia. Orang pergi teh pun dingin. Keluarga Liu perlahan menjauh dariku. Aku mengerti, kesabaran keluarga Liu telah habis sepenuhnya. Jika bukan karena takut reputasi rusak akibat membatalkan pertunangan, mereka sudah lama mengusirku dari kediaman Liu. Sekarang saatnya aku pergi. Setelah membaca tulisanku, hati Liu Zhengfeng diam-diam bergetar gembira. Selama aku masih di keluarga Liu, setiap hari mengingatkan Liu Zhengfeng bahwa keluarga Liu berutang budi besar pada kami ayah dan anak. Hal ini membuatnya seperti duri di tenggorokan. Namun tak berdaya berbuat apa-apa. Kini aku akan pergi. Sederhananya ini adalah kabar gembira besar. Yang tak terduga adalah, Wang Yingxia justru berbicara dengan tulus. Sambil menatapku perlahan, Xiao Hao, ini tidak boleh. Pertunangan ini ditetapkan oleh orang tua besar. Bagaimana kami berani menentang kehendaknya? Jika suatu saat beliau kembali dari perjalanan, dan mendapati kami tidak menepati janji, aku dan pamanmu akan celaka. Jika kau benar-benar berterima kasih atas perawatan keluarga Liu selama 10 tahun.
Maka nikahilah Ruo Suang. Mulai sekarang kita semua satu keluarga. Beberapa anggota klan yang cerdik telah melihat tujuan sebenarnya Wang Yingxia, yaitu ingin menikahkan Liu Ruo Suang denganku, menghancurkan kebahagiaannya seumur hidup, demi menyingkirkan ancaman bagi putrinya Liu Bingbing. Liu Ruo Suang memiliki aura luar biasa. Parasnya tiada banding. Ia adalah kecantikan terkenal di daerah sekitar. Banyak pemuda dari keluarga besar menginginkannya. Jika ia menikah dengan keluarga terpandang, atau menjadi istri atau selir seorang kuat, tak diragukan lagi ia akan menjadi pesaing Liu Bingbing. Sekarang menikahkannya denganku yang tak memiliki akar spiritual, berarti sepenuhnya menutup bahaya tersembunyi. Sungguh kejam, aku melihatnya dengan sangat jelas. Menatap Liu Ruo Suang yang diam-diam meneteskan air mata. Aku hanya bisa menghela napas tak berdaya. Diam-diam aku berpikir, bahkan jika hari ini aku membantunya sekali, setelah aku pergi, dia tetap tak akan lolos dari tangan beracun Wang Yingxia. Saat itu, nasibnya mungkin akan lebih tragis daripada menikah dengan seorang bisu. Selama bertahun-tahun ini, Liu Ruo Suang adalah satu-satunya yang memperlakukanku dengan tulus. Pada tahun ayahku meninggal, aku terlalu larut dalam kesedihan hingga jatuh sakit parah. Terbaring di tempat tidur 7 hari 7 malam. Keluarga Liu bersikap acuh tak acuh. Hanya Liu Ruo Suang yang berjaga di sisiku tanpa tidur selama 7 hari. Barulah aku berhasil melewati cobaan itu. Aku benar-benar tak tega meninggalkan gadis sebaik dan setulus ini, membiarkannya sendirian bertahan hidup di neraka keluarga Liu. Setelah berpikir berulang kali, dengan terpaksa aku mengangkat pena dan menulis satu kata untuk Wang Yingxia. Baik, Wang Yingxia pun tersenyum. Ruo Suang, cepat bawa Fang Hao untuk mengukur pakaian. Sebulan lagi kalian akan menikah. Dia tak sabar ingin kami segera menikah, agar tidak muncul masalah di kemudian hari. Liu Ruo Suang mengusap air matanya. Dengan mata merah bengkak ia menghampiriku. Ikut aku, kebetulan aku juga ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamar gadis, disebut kamar gadis, sebenarnya hanya sedikit lebih baik dari kamar pelayan. Sangat sederhana. Liu Ruo Suang membuka laci meja rias, mengeluarkan sebuah kantong kecil yang disembunyikan dengan sangat rapi. Di dalamnya berisi kepingan perak berbagai ukuran. Bisu kecil, kau seharusnya tidak menyetujuinya. Mereka tidak benar-benar ingin kau menikahiku. Mereka hanya tak ingin dicap tidak tahu balas budi. Saat adikku masuk ke sekte King Yun, mereka akan memperlakukanmu dengan kejam, dan mencari cara untuk mengusirmu. Aku tersenyum tipis. Dalam hati berpikir gadis ini ternyata tidak bodoh. Liu Ruo Suang menyelipkan kantong uang ke telapak tanganku. Bawalah uang ini dan tinggalkan kediaman keluarga Liu. Pergilah dari kota Guzu. Aku tidak ingin kau menjalani hidup sepertiku. Aku menuliskan sebuah catatan. Lalu bagaimana denganmu? Sudut bibir Liu Ruo Suang menampilkan senyum pahit. Ini adalah rumahku. Seberapapun buruknya mereka memperlakukanku, aku tetap tidak bisa pergi. Mendengar para pelayan bercanda sambil menuju gudang mengambil kain sutra, dia menjadi sedikit gugup. Cepatlah pergi, jangan ragu lagi. Hanya saja memikirkan perpisahan ini mungkin selamanya. Tak akan pernah bertemu lagi dengan teman yang tumbuh bersamaku. Hatinya pun dipenuhi rasa perih yang tak terjelaskan. Suaranya menjadi serak. Saat di luar nanti jangan mudah percaya orang asing. Jangan makan makanan mereka, jangan minum air mereka, jangan sembarangan menanggapi orang. Jika orang tahu kau seorang bisu, mereka akan menindasmu. Mengerti, bisu kecil? Saat terus berbicara, suaranya mulai bergetar menahan tangis. Air mata bening berputar di pelupuk matanya. Aku melangkah maju dan mengusap kepalanya. Dengan suara lembut aku berkata pelan, mulai sekarang kau harus memanggilku suami. Liu Ruo Suang mendongak dengan kaget. Sepasang mata beningnya terbuka lebar. Tergagap seperti melihat hantu. Kau berbicara, bukankah kau bisu? Aku tersenyum. Kapan aku bilang aku bisu? Pikiran Liu Ruo Suang langsung kacau balau. Jadi kamu pura-pura bisu? Kenapa? Aku menyilangkan tangan di belakang punggung. Terdiam menatap langit di luar jendela. Langit yang cerah. Tiba-tiba terdengar dua dentuman petir yang mengguncang langit. Liu Ruo Suang terkejut dan tubuhnya bergetar karena suara petir. Kenapa tiba-tiba ada petir? Sama seperti 3 tahun lalu. Namun wajahku tetap tanpa ekspresi. Inilah alasan aku berpura-pura bisu. Di dalam tubuhku ada sebuah benih misterius. Setiap kali aku berbicara, sedikit aura benih itu akan bocor, dan memancing amarah petir langit. Sejak kecil ayah selalu berpesan agar aku tidak membuka mulut. Selama 18 tahun, aku selalu mematuhi pesan ayah. Kecuali saat beliau meninggal, malam itu kilat dan petir menyambar. Tak berhenti semalaman, Liu Ruo Suang melihat kesedihan samar di wajahku. Dia mengira aku menyimpan penderitaan yang sulit diungkapkan. Sudahlah. Aku tidak akan bertanya lagi. Cepat bereskan barangmu lalu pergi. Kalau Bibi Wang tahu kamu pura-pura bisu, dia pasti akan curiga macam-macam. Aku berbalik, dan perlahan menggenggam tangannya yang lembut. Aku tidak pergi. Aku akan tinggal dan menikahimu. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Wajah cantik Liu Ruo Suang langsung memerah. Kata melindungimu terus terngiang di telinganya. Jantungnya berdetak kencang tanpa alasan. Dia panik dan menarik kembali tangannya. Jangan bicara besar. Akar spiritualmu bahkan tidak sebaik punyaku. Aku hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa.
Sebelum meninggal ayah memberitahuku tentang asal-usul benih itu. Itu adalah benda suci yang mengandung potensi luar biasa. Membutuhkan 18 tahun untuk berkecambah. Setelah berkecambah, inangnya akan mengalami perubahan besar seperti terlahir kembali. Hari ini adalah hari terakhir dari 18 tahun itu. Aku akan bangkit bersama sinar pertama antara langit dan bumi esok hari. Terlahir kembali dari api. Saat itu tidak akan ada lagi Fang Hao si bisu. Dan tidak akan ada lagi Fang Hao si sampah. Aku menatap Liu Ruosuang dengan tenang dan penuh keyakinan. Percayalah padaku. Liu Ruosuang menatap mataku yang tenang dan teguh. Aliran hangat mengalir di lubuk hatinya. Sejak ibunya meninggal, ini pertama kalinya ada seseorang yang berkata akan melindunginya. Setelah berpikir lama, dia kembali menyelipkan kantong uang itu ke tanganku. Aku sedikit mengernyit. Dia masih tidak percaya pada diriku sendiri. Dan itu wajar. Saat ini aku masih bisu. Masih manusia fana tanpa akar spiritual. Saat benih itu berkecambah besok segalanya akan berubah. Liu Ruosuang menatapku. Pipinya memerah samar. Ambil ini. Anggap saja sebagai mas kawin untuk menikahiku. Yang menggelegar bukan petir di langit, melainkan di dalam hatiku. Aku tidak pernah membayangkan, suatu hari, akan ada seorang gadis membawa seluruh tabungannya. Untuk kujadikan mas kawin demi menikahinya. Perasaan yang tak terlukiskan, melilit hatiku, membuatku ingin memeluk Liu Ruosuang erat-erat, dan melindunginya dengan segenap hati. Kenapa malah bengong? Liu Ruosuang mengulurkan tangan kecilnya. Dengan lembut merapikan pakaianku. Paman Jiang hidup miskin seumur hidupnya. Tidak meninggalkan emas atau perak untukmu. Tabungan ini semoga bisa membantumu. Dia sendiri hidup dengan susah payah. Namun di hatinya masih memikirkan diriku. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Langsung memeluk pinggang rampingnya. Dan memeluknya ke dalam pelukanku. Mungkin cara kita bersatu adalah sebuah kebetulan. Namun akhirnya justru benar. Pernikahan yang paling indah adalah bertemu dengan orang yang tepat. Mungkin aku telah bertemu dengan orang yang paling tepat. Wajah Liu Ruosuang memerah seluruhnya. Seperti kesemek di akhir musim gugur. Pikirannya menjadi kosong. Tubuhnya pun kaku tak bisa bergerak. Membiarkanku memeluknya. Setelah lama barulah dia tersadar. Dan dengan panik melepaskan diri. Aku pergi mengukur baju dulu. Menatap punggungnya yang pergi seperti melarikan diri. Aku meletakkan kembali kantong uang di meja sambil tertawa kecil. Menyambut istriku kelak. Mana mungkin sesederhana ini. Ruosuang, ku akan menikahimu dengan megah. Boom. 2 petir surgawi meledak berturut-turut. Aku menatap langit dengan tajam. Meledaklah sesukamu. Setelah malam ini berlalu, kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Halaman belakang. Kamar tidur Wang Yingxia. Bagaimana bisa kau menikahkan sepupu Ruosuang dengan Fang Hao si sampah itu? Lu Feng yang juga menumpang di keluarga Liu selama 10 tahun. Berlutut di depan Wang Yingxia. Wajahnya dipenuhi rasa cemas. Kumohon tarik kembali keputusan itu. Nikahkan sepupu denganku saja. Lu Feng adalah keponakan Wang Yingxia. Cerdas dan cekatan. Serta memiliki akar roh tingkat 3. Karena itu Wang Yingxia membawanya ke keluarga Liu sejak kecil untuk dibina. Dia juga sangat berambisi. Pada usia 20 sudah mencapai tingkat kelima pelatihan Qi. Membuat Wang Yingxia sangat bangga di hadapan keluarga pihak ibunya. Satu-satunya hal yang membuat Wang Yingxia pusing adalah, Lu Feng sangat menyukai Liu Ruosuang. Dan sejak lama menganggapnya sebagai wanitanya sendiri. Pernikahan Ruosuang dengan Fang Hao menyangkut masa depan keluarga Liu. Dalam hal lain bibi masih bisa menuruti kemauanmu. Namun untuk urusan ini aku tak akan membiarkanmu bertindak sembarangan. Demi sepenuhnya menyingkirkan ancaman dari Liu Ruosuang, Wang Yingxia bersikeras menikahkannya. Di sisi diriku si sampah ini, menghancurkan hidupnya seumur hidup. Melihat wajah Lu Feng yang dipenuhi amarah dan kesedihan, hatinya akhirnya melunak. Bibi hanya melarangmu mengganggu pernikahan mereka. Tidak pernah mengatakan kau tak boleh bertindak setelah mereka menikah. Jika Fang Hao mati secara tak terduga, kau masih bisa menikahi Ruosuang. Jika Liu Ruosuang menjadi seorang janda, keluarga besar maupun para ahli juga tak mungkin menerimanya. Siapa yang mau menikahi seorang janda? Tidakkah itu memalukan? Aku mengerti. Terima kasih bibi. Lu Feng langsung tercerahkan. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Keponakan akan segera membantu Fang Hao menyiapkan pernikahan. Agar mereka cepat menikah. Pergilah. Besok jangan lupa bangun pagi. Bibi akan menemanimu ke menara pengujian. Untuk menguji ulang tingkat akar rohmu. Lu Feng mengepalkan tangan memberi salam. Lalu pergi dengan senyum penuh di wajahnya. Namun baru saja keluar dari kamar Wang Yingxia. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Berganti dengan kilatan kejam. Menyuruhku menikahi barang bekas Fang Hao. Sungguh hanya wanita tua itu yang bisa memikirkannya. Aku Lu Feng kalau mau harus yang terbaik. Setelah pengujian ulang besok, jika terdeteksi akar roh yang lebih tinggi, aku pasti akan di depan seluruh keluarga Liu. Merebut kembali Liu Ruosuang. Pagi hari, halaman barat kediaman keluarga Liu. Di dalam kamar yang sederhana, aku mondar-mandir di dalam ruangan. Sesekali menatap langit di luar jendela. Mata dipenuhi urat darah yang pekat. Mengapa matahari belum terbit? Perasaanku kini, hari ini, telah kutunggu selama 18 tahun. Kukira aku punya ketenangan batin yang kuat. Emosi tak akan terpengaruh hal luar.
dan mampu menyambut benih itu bertunas dengan tenang. Namun saat hari ini benar-benar tiba aku malah tak tidur semalaman. Hatiku dipenuhi kegelisahan. Ayah tidak membohongiku kan? Benih ini benar-benar begitu ajaib. Benar-benar bisa mengubahku sepenuhnya. Tak terhitung pikiran berkecamuk, membuatku tanpa sadar menarik napas dalam. Dalam sekejap, dari sudut mataku seberkas cahaya menyilaukan menembus awan. Hampir di saat yang sama, aku samar-samar mendengar suara retak berderak. Seperti cangkang keras yang pecah. Bertunas. 18 tahun penantian. Saat kelahiran kembali dari api. Aku segera duduk bersila menahan napas dan memusatkan pikiran. Suara cangkang pecah di telingaku makin menggelegar. Awalannya halus seperti nyamuk, lalu berubah seperti hujan deras. Kemudian menyerupai genderang perang yang ditabuh. Hingga akhirnya raungan petir yang mengguncang gunung dan bumi. Terasa seakan tepat di samping telingaku. Getarannya membuat pandanganku gelap seketika. Dalam kegelapan, aku melihat sebuah tunas muda menembus tanah. Kemunculannya seolah mengusik keberadaan tertinggi tertentu. Menurunkan kilat demi kilat yang menghancurkan langit dan bumi. Ingin menekannya kembali ke dalam tanah. Tunas muda itu perlahan membuka diri. Dengan santai menyerap seluruh kilat yang menyerangnya. Dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sebutir benih menelan kilat langit dan bumi. Tumbuh menjadi pohon raksasa yang tak terlihat ujungnya. Kilat menyadari tak mampu menghentikan pertumbuhannya. Dan perlahan mereda. Saat aku mengira semuanya telah berakhir. Sebuah raungan murka penuh keagungan ilahi menggema. Berani-berani kau merampas pohon dewa kuno Taiksu milik klan kami. Siapapun dirimu, dimanapun kau berada, kami pasti akan menemukanmu. Raungan itu masuk ke telingaku. Kepalaku terasa seperti akan pecah. Jiwaku seakan hendak dihancurkan oleh keagungan ilahi yang tak tertandingi. Di saat genting itu, pohon kuno Taiksu memancarkan kilau hijau satu demi satu, yang menyatu ke dalam tubuhku. Rasa terkoyak itu perlahan menghilang. Dan di bawah pengaruh cahaya hijau itu, di dalam dantianku lahir sebuah akar roh. Aku selamat dari maut. Wajahku pucat pasi. Siapa itu? Raungan yang menembus entah berapa lapis ruang dan waktu. Hampir menghancurkan diriku sendiri. Mengapa dia mengatakan pohon ini milik klan kuno Taiksu? Bukankah ini diberikan ayah kepadaku? Butuh waktu lama bagiku untuk menenangkan gejolak di hati. Secara refleks aku menatap perutku. Suaraku bergetar hebat tanpa sadar. Aku punya akar roh. Aku berseru dengan kegembiraan yang tak terhingga. Perubahan total yang kutunggu selama 18 tahun. Akhirnya tiba. Setelah lama, aku menenangkan emosiku. Dan mulai mengamati akar roh dengan saksama. Sekilas pandang membuatku tertegun. Bening. Akar rohku ternyata transparan. Tanpa warna apapun. Merah jingga kuning hijau biru nila ungu hitam putih. Tidak ada yang transparan. Akar roh Liu Bingbing berwarna biru tua. Melambangkan akar roh tingkat 6. Konon yang tertinggi adalah akar roh putih. Melambangkan tingkat 9. Namun akar roh transparan belum pernah terdengar. Sepertinya aku harus pergi ke aula pengujian untuk memastikan. Aku bergumam dengan penuh kebingungan. Di benua ini ada kekuatan kuno bernama Pavilion Tianji. Sekte King Yun yang termasyhur. Hanyalah salah satu dari 9 sekte di bawahnya. Mereka mendirikan menara pengujian di setiap kota. Gratis untuk menguji akar roh semua orang. Jika terdeteksi akar roh unggul, seseorang bisa mengajukan permohonan kepada kepala menara pengujian setempat untuk bergabung dengan sekte wilayah itu. Contohnya Liu Bingbing, yang terdeteksi memiliki akar roh tingkat 6 di menara pengujian, hingga menarik perhatian seorang tetua King Yun dan ditetapkan sebagai murid inti. Konon jika bakatnya melampaui batas, ada kemungkinan akan mengejutkan orang-orang dari Pavilion Tianji, dan direkrut langsung ke Pavilion Tianji. Konon sejak menara pengujian kota Guzu berdiri, belum ada satupun yang direkrut langsung oleh Pavilion Tianji. Jika ingin masuk Pavilion Tianji, harus menimba ilmu di 9 sekte besar selama 3 tahun. Dan selama itu menunjukkan bakat paling luar biasa. Barulah berkesempatan dipilih oleh Pavilion Tianji. Entah tingkat apa akar roh transparanku ini. Pada saat ini, aku tiba-tiba menyadari, di pohon Dewa Taiksu yang rimbun, tergantung buah-buah transparan berukuran besar. Di dalam buah yang tergantung paling rendah, ternyata tersegel sebuah kitab. Kitab teknik tingkat Suan kelas tinggi pencarian naga. Setelah melihat jelas tulisan di atasnya, aku sangat terkejut. Keluarga Liu sebagai kekuatan lama di kota Guzu. Kitab warisan keluarga mereka hanyalah jurus pedang tingkat huang menengah. Namun itu sudah termasuk teknik puncak 10 besar di kota Guzu. Dalam sejarah keluarga Liu, banyak krisis besar terjadi karena teknik itu menarik keserakahan orang lain. Sebuah teknik tingkat Suan kelas tinggi, cukup untuk menimbulkan kekacauan besar di dunia. Napasku tercekat, aku berlari ke depan pohon, berusaha melompat untuk meraih buah itu. Namun ada kekuatan tak kasat mata yang menekanku kembali ke tanah. Seutas informasi pun perlahan muncul di benakku. Buah lapisan terbawah, hanya bisa dipetik pada tingkat pendirian dasar. Tak lama kemudian, dunia gelap di hadapanku perlahan menghilang. Dan aku kembali ke kamar sederhanaku. Pengalaman barusan terasa seperti mimpi. Namun akar roh di perutku memberitahu bahwa semua itu nyata. Kitab pencarian naga, tahap pendirian dasar. Aku menjilat bibir dengan penuh semangat.
Tak sabar ingin segera menembus tingkat pendirian dasar. Aku tak mau menyia-nyiakan 1 detik pun. Meninggalkan kediaman keluarga Liu, berjalan sambil berlari, terengah-engah tiba di menara pengujian. Saat ini, masih pagi hari, menara pengujian belum dibuka. Di depan menara sudah menunggu para remaja yang hendak diuji. Hari ini pengujian ulang, jangan sampai gugup. Kepala menara bilang pengujianmu terakhir kali karena gugup. Hasilnya lebih rendah dari tingkat normal. Seharusnya kamu setidaknya tingkat 3 kelas atas. Karena gugup, yang terdeteksi hanya tingkat 3 kelas menengah. Hanya selisih 1 tingkat ini, membuatku tak bisa memperjuangkan lebih banyak sumber daya untukmu di keluarga Liu. Lu Feng mengangguk kuat, sumber daya keluarga Liu memang terbatas. Sebagian besar diberikan kepada Liu Bingbing. Sisanya dibagikan berdasarkan bakat, di antara anggota keluarga Liu. Cukup banyak yang berakar roh tingkat 3. Jika 1 tingkat lebih rendah dari yang lain, sumber daya yang didapat akan jauh lebih sedikit. Jadi untuk pengujian ulang kali ini, dia harus mengukur tingkat sebenarnya.